Oke, nama saya Tis'a Salamutiah, bisa dipanggil Tis'a. Saya asli Jogja, saya bergabung dengan OAD baru sekitar 1 bulan. Ya, jadi, dan saya diminta untuk membantu mendampingi teman-teman di mata kuliah Biologi Manusia bersama dengan Bu Anissa dan Dr. Diah nantinya gitu ya. Setelah kemarin teman-teman dapat materi dari Bu Anissa, hari ini saya melanjutkan untuk topik ke-6, mata kuliah Biologi Manusia. Saya izin share screen. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, topik ke-6 kita adalah metabolisme energi seluler. Barangkali di semester 1 ini mungkin teman-teman memang masih sangat mata kuliah yang diberikan itu memang masih sangat dasar sekali gitu ya. Saya dulu malah bahasa Indonesia juga masih ada, matematika, kemudian biologi, kimia gitu ya, mungkin masih lebih linear, ada fisiologi, anatomi gitu ya, memang tidak jauh berbeda dengan teman-teman, karena memang fungsinya untuk menguatkan basicnya dulu gitu ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum mendapat mata pelajaran IPA di saat SMA gitu ya, mungkin background-nya belum IPA, jadi ini bisa buat pengantar terlebih dahulu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sudah di SMA sudah punya background IPA, sudah punya bekal-bekal sebelumnya, ya ini bisa jadi sarana untuk menguatkan, merecharge kembali materi di SMA, tapi lebih komprehensif gitu semoga. Nah, topik ke-6 ini metabolisme energi seluler. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana bahan makanan itu masuk ke dalam tubuh kita dan nantinya difungsikan sebagai energi. Jadi tentang proses pembentukan energi di dalam tubuh kita. Yang kita tahu kan kalau sederhananya gitu ya, ketika kita sudah mengonsumsi makanan tertentu atau kita sudah mencukupi asupan tubuh kita secara adekuat gitu ya, kemudian kita bisa beraktivitas dengan normal, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas harian yang sebetulnya keseluruhannya adalah berdasarkan adanya produksi energi di dalam tubuh kita. Nah, tapi sebetulnya bagaimana mekanisme yang paling yang benar-benar terjadi dalam tubuh kita, nah itu akan kita pelajari. Kenapa kita harus mempelajari sampai ke tahap atau ke level molekuler gitu ya, atau seluler. Nah, teman-teman di gizi sebagai nutrisionis gitu ya, nantinya ketika sudah masuk ke dunia kerja, teman-teman ya mungkin ada yang nanti masuk ke industri makanan, ada yang nanti bergabung di level masyarakat gitu ya, ada yang juga utamanya misalnya di level klinis, jadi ahli gizi di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya, yang mana kolaborasinya nanti adalah dengan tenaga medis lainnya, yaitu dokter, kemudian perawat gitu ya, dan tentu dengan adanya kolaborasi tersebut, teman-teman nanti akan banyak berdialog gitu ya tentang patofisiologi penyakit. Kemudian teman-teman ini ranahnya teman-teman untuk menguasai sebetulnya bagaimana bahan makanan itu difungsikan dan kenapa seseorang kemudian menjadi penting untuk mengonsumsi makanan. Kenapa seseorang kemudian menjadi penting memiliki asupan yang adekuat, gitu ya? Karena
tentang nanti teman-teman pelajari bagaimana jika seseorang tidak memiliki kecukupan energi yang memadai untuk memproduksi ATP atau memproduksi energi seperti itu, sehingga ini adalah lahan yang harus teman-teman kuasai, gitu ya. Nanti kalau di tengah jalan suara saya misalnya sedikit putus-putus, tolong diinfokan gitu ya. Kalau misalnya, karena di tempat saya hujan, barangkali nanti sedikit ada gangguan sinyal, ya semoga tidak, tetap lancar-lancar saja. Tapi silakan saya diberitahu gitu ya, saya takutnya tidak. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, harapannya nanti teman-teman mampu menjelaskan struktur dan fungsi mitokondria, karena sebagai tempat utama untuk produksinya gitu ya, maka teman-teman harus pelajari dulu. Sebelum mempelajari prosesnya, pelajari dulu tempatnya itu di mana dan bagaimana strukturnya, lalu fungsinya itu apa saja, seperti itu. Kemudian setelah itu baru teman-teman akan mampu untuk menjelaskan, ya harapannya teman-teman itu mampu menjelaskan bagaimana proses metabolisme energi seluler. Jadi ya 2 tujuan ini saja untuk mata kuliah untuk pertemuan hari ini gitu ya. Insya Allah tidak banyak, dan insya Allah bisa dipelajari dengan baik. Nah, dari 2 tujuan tersebut, kita akan membreakdown menjadi beberapa pokok bahasan. Saya izin off-cam saja ya. Sepertinya. Ya, kita akan breakdown menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu struktur dan fungsi mitokondria, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian proses pembentukan energinya seperti apa, jalur-jalurnya, tahapan-tahapannya, kemudian fungsi energi dan akibat dari kekurangan secara general gitu ya, bagaimana sebetulnya energi yang sudah terproduksi itu bermanfaat untuk sel-sel yang ada di tubuh kita. Lalu apa yang terjadi ketika tubuh kita tidak berhasil memproduksi energi, artinya kita kemudian tubuh kita menjadi kekurangan energi. Nah, ini akan kita bahas. Oke, masuk ke topik yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu mitokondria. Perkenalan dengan mitokondria. Mitokondria umumnya keywordnya adalah pabrik energi, gitu ya. Untuk mempermudah kita mengingat-ingat bahwa salah satu organel sel yang punya fungsi untuk produksi energi, dan memang fungsi utamanya adalah sebagai produsen energi, gitu ya, power resource, adalah mitokondria. Pabrik energi yang berfungsi memproduksi energi, gitu ya, agar sel dapat menjalankan fungsinya. Untuk secara sederhana, misalnya kita tidak dalam kondisi beraktivitas yang berat, gitu ya, misalnya hanya duduk saja, kita akan membutuhkan energi untuk bernafas, gitu ya, untuk jantung kita memompa darah seluruh tubuh, kemudian berdetak, kemudian otak kita berpikir, gitu ya, misalnya dalam posisi teman-teman sekarang, gitu ya, kita membutuhkan energi. Nah, agar supaya setiap organ, sel-sel dalam organ kita ini dapat menjalankan fungsinya, maka mitokondria harus memiliki kecukupan substrat atau bahan untuk bisa memproduksi energi. Mereka sebagai produsen energi. Kemudian energi yang dihasilkan adalah bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Jadi memang nanti yang akan kita bicarakan adalah senyawa-senyawa ATP, gitu ya, yang sebetulnya merupakan terminologi dari istilah untuk energi dalam bentuk ATP. ATP akan dibentuk dari ADP dan ion fosfat oleh ATP sintase di mitokondria. Ya, ATP namanya adenosin trifosfat, ya, ion fosfatnya ada 3.
Ini memang dibentuk dari adenosin difosfat atau ADP ditambah dengan ion fosfat, sehingga terbentuklah ATP, dibantu oleh adanya ATP sintase. Ya, secara struktur bentuk mitokondria seperti ini, divisualisasikan melalui gambar ini gitu. Bentuknya silinder panjang dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Bentuknya memang seperti apa ya, secara sekilas mungkin mengingatkan teman-teman dengan bakteri gitu ya, karena memang ada beberapa teori dari beberapa ilmuwan yang kemudian menyampaikan bahwa mitokondria tubuh kita ini punya simbiosis metabolisme dengan bakteri-bakteri purba. Ya, mungkin detailnya nanti kalau ada yang tertarik dengan dunia molekuler gitu ya, bisa dikepo lebih lanjut seperti itu. Ini hanya poin yang saya kira cukup menarik gitu ya. Ada sebuah teori yang kemudian menyampaikan hal tersebut dikarenakan secara struktur kemudian bentuknya memang mirip dengan bakteri. Dan mitokondria ini kalau dilihat di sini seolah-olah kaku gitu ya, bentuknya seperti ini saja. Padahal sebetulnya dia bergerak cukup aktif dan bisa berubah bentuk secara fleksibel. Artinya tidak kaku dan tidak ajek gitu ya. Jadi dia itu karena di yang putih ini ya, asumsikan di sini adalah sitoplasma, dia adalah cairan sel, maka mitokondria ini adalah organel yang dia bisa bergerak bebas, bisa ya seperti berenang-renang begitu ya, maka dia bisa bergerak ke sana kemari dan cukup aktif serta bisa berubah bentuk. Artinya tidak kaku seperti ini, dia bisa meliuk-liuk, dia bisa memanjang, bisa memendek seperti itu, sangat fleksibel. Dan bisa bertambah atau berkurang jumlahnya melalui mekanisme division and fusion. Bertambah itu dalam arti dia bisa membelah diri. Ya, semakin menguatkan teori yang dia menyerupai bakteri seperti itu ya, dia memang bisa membelah diri sehingga secara jumlah kemudian menjadi banyak. Misalnya pabrik-pabrik energinya untuk bisa mensuplai energi yang besar, maka kemudian dibuka cabang-cabang pabrik energi. Ya, gitu ya, sederhananya kita simulasikan seperti itu. Pabrik energinya kemudian membelah diri menjadi dua, kemudian sehingga secara jumlah kemudian punya total yang bertambah. Nah, membelah diri ini kemudian diistilahkan dengan division, ya. Nah, ketika produksi energi kita kemudian dirasa tidak terlalu besar, tidak perlu memproduksi dalam jumlah besar, aktivitas kita sedang sangat terbatas, kemudian mitokondria kita akan secara otomatis saling bergabung dengan mekanisme fusion. Nah, karena saling bergabung itu tadi, melebur gitu ya, maka dia secara jumlah kemudian menjadi berkurang. Kan? Cabang-cabang pabrik energinya kemudian digabung saja gitu ya, cabang A dengan cabang B digabung saja, cabang C dengan cabang D digabung. Sehingga secara jumlah atau kuantitas mitokondrianya akan terkesan berkurang seperti itu. Nanti kalau membelah diri, kemudian menjadi kesannya adalah bertambah. Ini jumlah dari mitokondria, artinya sangat fleksibel dan sangat menyesuaikan kebutuhan energi yang harus diproduksi atau disuplai oleh mitokondria itu sendiri. Nah, jumlah mitokondria di dalam tubuh kita itu juga tidak tidak merata, artinya tidak setiap sel di dalam tubuh kita itu memiliki mitokondria. Sel darah merah, contohnya, dia tidak memiliki mitokondria, sedangkan sel hati, organ sel hati dan sel jantung, dia memiliki banyak mitokondria. Karena kaitannya tadi gitu ya, mitokondria adalah fungsinya untuk menghasilkan energi. Jadi pada organ-organ yang memang punya peran dalam metabolisme gitu ya, kemudian akan memiliki banyak-banyak mitokondria.
Jadi sebuah poin penting juga gitu yang harus teman-teman garis bawahi dan catat gitu ya, bahwa bukan berarti letak atau keberadaan mitokondria itu ada di seluruh sel di dalam organ tubuh kita gitu ya. Letaknya berbeda-beda. Kemudian antara satu orang dengan orang yang lain, kadar mitokondrianya bisa jadi juga berbeda. Kaitannya lagi-lagi karena fungsi mitokondria tadi adalah untuk memproduksi energi, maka orang yang punya aktivitas sehari-harinya duduk, berbaring gitu ya, rebahan, minim aktivitas atau sedentary lifestyle gitu ya, maka kadar mitokondrianya tidak sebanyak seorang atlet pelari. Ya, saya membuat contoh yang kontras gitu ya untuk membandingkan bahwa kadar mitokondria bisa beragam antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, orang yang punya aktivitas atau memang dia seorang pelari gitu ya, tentu dia akan memiliki aktivitas harian yang kan tidak mungkin ya dia hanya beraktivitas tinggi pada saat kompetisi saja. Kemudian dia akan terbiasa untuk memiliki latihan-latihan rutin yang sifatnya melatih fisik dia gitu ya, dan tentu di kebiasaan-kebiasaan tersebut membutuhkan energi. Nah, suplai energi yang dibutuhkan besar, maka tubuhnya akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menambah gitu ya, memperbanyak jumlah pabrik energinya atau mitokondria. Sedangkan pada orang yang punya habit yang sedenter tadi gitu ya, kebiasaannya aktivitasnya rendah, maka secara suplai energi dia tidak membutuhkan sebesar tadi atlet pelari, sehingga mitokondrianya cenderung berkurang secara jumlah atau mungkin melakukan fusion, penggabungan, sehingga dengan kadar mitokondria tertentu saja sudah cukup untuk mensuplai energinya gitu ya. Jadi tidak perlu jumlah yang sebanyak atlet pelari. Ya, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Untuk bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan kepada teman-teman bahwa keberadaan mitokondria tadi ya berbeda di setiap organ dan juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Lagi-lagi sebuah mekanisme yang alami terjadi gitu ya, akan otomatis alami berlangsung menyesuaikan bagaimana adaptasi sel-sel di dalam tubuh kita dalam memenuhi habit atau kebiasaan harian kita. Oke, kita masuk ke struktur mitokondria. Struktur mitokondria memang sering dikenal dengan dia memiliki dua lapisan membran, dua pelindung. Itu membran luar yang abu-abu ini gitu ya, yang paling luar berbatasan langsung dengan sitoplasma ya, saya tadi sampaikan dia berenang-renang dan sebagainya, dia memang langsung yang bersinggungan dengan sitoplasma atau cairan sel. Kemudian dia memiliki banyak molekul porin atau protein transfer. Porin yang dimaksud adalah protein transfer karena kandungan molekul porin yang banyak itu tadi, kemudian dia memiliki struktur berpori-pori. Membran luar itu punya struktur yang berpori-pori sehingga keberadaan pori-pori tersebut memudahkan membran luar untuk dilalui ion dan molekul-molekul kecil. Jadi sangat mudah untuk dilalui atau menjadi jalur lalu lintas yang cukup mudah gitu ya untuk ditembus dan bisa masuk ke area intermembran atau antarmembran. Nah, molekul-molekulnya yang bisa masuk ya molekul-molekul yang kecil dan juga ion-ion yang ada di tubuh kita.
Kemudian ada membran dalam. Membran dalam yang ya ini yang di dalam ini ya. Dan dia ini terdiri dari lipid bilayer atau kandungannya adalah fosfolipid kardiolipid yang karena kandungannya tersebut membuat membran dalam ini memiliki apa namanya karakteristik impermeable. Impermeable itu artinya kedap, ya. Jadi berkebalikan dengan membran luar, membran dalam ini kedap sehingga sulit untuk ditembus gitu ya. Tight diffusion barrier untuk semua ion dan molekul malah tidak bisa gitu, sehingga dia melindungi apa yang di dalam, apa yang ada di dalam mitokondria dan tidak mudah dilalui, sehingga ion-ion yang tadi masuk itu hanya bertahan atau hanya sampai di area antar membran, antara membran luar dengan membran dalam. Dia hanya sampai di situ saja, tidak bisa menembus masuk sampai ke dalam mitokondria. Nah, area atau apa namanya membran dalam ini bentuknya atau ukurannya bisa jadi lebih panjang daripada membran luarnya. Karena dia lebih panjang dari pelindung luarnya, dia kemudian membentuk lekukan-lekukan untuk menyesuaikan dengan ukuran dari membran luar. Ya, karena biasanya kan kalau yang di dalam itu harus lebih besar, maka dia tidak tidak mungkin bentuknya hanya garis saja gitu ya, maka dia harus membuat lekukan-lekukan untuk menyesuaikan dengan wadah yang tersedia, yaitu membran luar. Maka semakin panjang membran dalam, dia akan mempunyai lekukan-lekukan yang semakin banyak. Lekukan-lekukan ini kita kenal dengan istilah krista. Ya, jadi membran luarlah yang kemudian membentuk lekukan-lekukan krista. Dan membran luar ini merupakan tempat berlangsungnya proses fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Nanti teman-teman akan belajar apa namanya sebagai salah satu tahapan atau malah justru tahap terakhir dalam proses pembentukan energi, yaitu fosforilasi oksidatif. Kemudian yang ketiga adalah matriks. Di sini digambarkan dengan area berwarna biru gitu ya. Matriks ini merupakan cairan. Ya, tadi adalah pelindung gitu ya, membran-membran dalam dan luar. Kalau matriks ini berada di dalam membran dalam ya, dilindungi oleh membran dalam dan bentuknya adalah cairan. Cairan yang ada di dalam mitokondria. Cairan ini bersifat cukup basah gitu ya, 7,9 sampai 8 pH-nya. Nah, berbeda dengan area intermembran. Area intermembran punya pH yang lebih kecil, sehingga karena perbedaan komposisi pH antara area antar membran dengan matriks, dia akan membentuk gradien elektrokimia transmembran yang mendorong pembentukan ATP. Ya, jadi apa namanya karakter tingkat keasaman yang berbeda ini tadi, gitu ya, tingkat kadar pH yang berbeda ini tadi kemudian membantu proses elektrokimia transmembran yang bisa mendorong kemudian akhirnya pembentukan ATP. Nanti dijelaskan lagi di belakang. Pada intinya karakter dari matriks adalah seperti itu. Dan matriks sendiri merupakan tempat berlangsungnya proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Ya, sebagai bagian dari proses pembentukan energi juga. Nah, letaknya nanti di mitokondria. Proses berlangsungnya pembentukan energi tersebut. Kemudian ada boundary membran atau batas membran. Batas membran. Batas membran ini mengandung banyak protein pembawa atau karier protein yang fungsinya nanti akan mengangkut ion ATP dan ADP, juga metabolit kecil antara sitoplasma, area putih ini, dengan apa-apa yang ada di matriks. Ya. Jadi di boundary ini juga banyak protein-protein pembawa, artinya yang dia fungsinya memang mengangkut ion, ATP, ADP yang sudah dihasilkan atau diproduksi di matriks dengan serangkaian proses pembentukan energi tadi untuk
dibawa ke sitoplasma gitu ya. Nanti akan difungsikan untuk diedarkan ke sel-sel yang membutuhkan ATP tadi. Ya, ini adalah struktur-struktur yang melekat dalam kompartemen mitokondria. Nah, fungsi dari mitokondria utamanya memang dia tadi ya keywordnya adalah pabrik energi, maka dia melakukan fungsi utama sebagai pembentukan ATP, pembentukan energi melalui mekanisme respirasi sel. Namun selain itu dia punya peran untuk memproduksi molekul perantara yang penting dalam struktur sel. Molekul-molekul perantara yang juga memang digunakan untuk strukturasi sel-sel di tubuh kita. Juga memproduksi NADH dan GTP melalui salah satu proses pembentukan energi yaitu siklus Krebs ya. Produksi NADH dan GTP, kemudian biosintesis asam amino atau pembentukan asam amino, sintesis fosfolipid untuk biogenesis membran ya, dia mensintesis fosfolipid, membentuk fosfolipid untuk pembentukan membran, dan juga berperan dalam proses apoptosis atau kematian sel secara terprogram. Ketika mitokondria yang punya fungsi sebagai pabrik energi ini tidak memiliki cukup substrat atau bahan untuk diolah atau diproduksi menjadi energi, maka dia kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya, artinya dia tidak pabrik energinya tidak lagi punya bahan atau modal gitu ya untuk melangsungkan prosesnya, ya tutup gitu ya, pabriknya tutup, artinya mitokondrianya kemudian tidak punya kegunaan lagi, maka dia akan secara terprogram berperan untuk melangsungkan proses apoptosis atau kematian sel. Jadi ikut-ikut mendorong terjadinya apoptosis gitu ya, karena sel tersebut kemudian jadi tidak punya energi, tidak perlu tidak bisa mitokondrianya menghasilkan energi sehingga sel tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan normal, ya pada akhirnya kemudian terprogram secara alami untuk berlangsung apoptosisnya gitu ya. Ya, itu mekanisme yang memang sudah terjadi secara alami. Ya, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Proses pembentukan energi. Kalau teman-teman sering mengenal atau sering sudah mendengar dengan istilah metabolisme gitu ya, sejatinya metabolisme itu kan ada dua proses, ada anabolisme dan katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana. Dari yang tadinya ukurannya molekul-molekulnya besar gitu ya, sangat kompleks senyawanya yang terkandung di dalamnya, kemudian dipecah-pecah, di breakdown menjadi sederhana gitu ya, secara bertahap dan terus-menerus sehingga menghasilkan senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang kemudian sangat sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan dari molekul-molekul yang sederhana kemudian mengalami reaksi-reaksi kimia yang kemudian bertujuan untuk membentuk molekul yang lebih kompleks ya, kebalikannya katabolisme. Nah, proses pembentukan energi ini menggunakan mekanisme yang katabolisme karena kembali lagi ya, kita dari bahan makanan yang besar yang yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya, mereka punya senyawa atau molekul yang sangat kompleks, makromolekul gitu ya, kemudian di breakdown. Nah, kurang lebih gambar yang ada di sini merupakan ringkasan dari proses pembentukan energi yang akan kita bahas lebih detail nanti di slide-slide selanjutnya. Secara ringkas seperti ini ya. Jadi bahan makanan ya yang masuk ke tubuh kita itu ada
komponen makronutriennya kan protein, polisakarida, dan lemak gitu ya. Nah, protein ini kemudian akan di breakdown dan proses pemecahannya sendiri memang berlangsungnya sejak ada di dalam mulut kita. Artinya ini nanti pemecahan molekul-molekul menjadi lebih sederhana ini memang dengan bantuan sistem pencernaan kita. Dari mulai mulut, nanti apa yang kemudian terhidrolisis di situ gitu ya, dengan enzim-enzim yang ada di mulut, senyawa-senyawa apa yang mulai di breakdown di situ, kemudian masuk tertelan, lanjut ke lambung gitu ya, sampai di lambung ada enzim lain yang kemudian hidrolisis molekul-molekul lain yang juga gitu ya terbreakdown lagi sampai kemudian berjalan ke usus dan itu juga di breakdown lagi gitu ya sampai akhirnya punya molekul-molekul yang sederhana itu sampai di usus asam amino dalam bentuk akhirnya protein, kemudian simple sugar untuk polisakarida gitu ya hasil breakdownnya senyawa sederhananya seperti monosakarida seperti glukosa, manosa, fruktosa, galaktosa. Kemudian lemak breakdown menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, ini senyawa sederhananya. Kemudian setelah sampai di usus, gitu ya, sudah terbreakdown dengan lebih sederhana lagi, kemudian akan masuk menembus dinding kapiler dan dibawa oleh aliran pembuluh darah, kemudian sampai masuk ke sitoplasma sel. Nah, ini yang abu-abu ini digambarkan menjadi merupakan sitoplasma. Ya, ini ilustrasi untuk sitoplasma, area yang warna abu-abu ini. Nah, kemudian molekulnya sudah menjadi satu molekul glukosa gitu ya, dari yang tadi sangat kompleks polisakarida telah terbreakdown oleh sistem pencernaan kita menjadi satu molekul glukosa. Ketika sudah ada satu molekul glukosa ini yang sudah beredar di aliran darah kita, kemudian akan masuk ke sitoplasma, maka akan kemudian mengalami reaksi glikolisis sebagai proses awal pembentukan energi. Ya, tahap pertamanya adalah glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma dengan hasil produksinya adalah ATP dan NADH dan juga glikolisisnya mengalami glukosanya mengalami serangkaian proses glikolisis dan berubah menjadi asam pirufat ya sebagai produk akhir dari proses glikolisis. Karena sudah lebih sederhana lagi gitu ya asam pirufat, dia sudah bisa masuk ke dalam mitokondria ya. Molekul glukosa masih sangat besar sehingga dia harus menjalani proses glikolisis dulu. Setelah menjadi asam pirufat baru bisa masuk ke mitokondria. Jadi ini tadi belum di mitokondria, tapi sebetulnya sudah merupakan langkah awal ya proses pembentukan energi. Jadi ini sudah termasuk glikolisis ini walaupun letaknya masih di sitosol atau sitoplasma. Nah, asam pirufat yang sudah masuk menembus membran luar dan membran dalam di mitokondria, kemudian mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif yang merubah pirufat menjadi asetil-CoA. Ya, di asetil-CoA ini kemudian terjadi reaksi siklus Krebs. Ya. Nanti lebih detail lagi untuk setiap prosesnya. Kemudian hasil dari siklus Krebs ini adalah produksi ATP, kemudian NADH, FADH2 yang nantinya akan menjadi modal yang membawa elektron-elektron yang sangat kuat gitu ya untuk kemudian menjalani proses yang terakhir yaitu fosforilasi oksidatif atau transport elektron yang terjadi di membran dalam. Di sini nanti di sini ada kompleks-kompleks koenzim yang punya peran untuk merantaikan elektron-elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 sebagai produk dari siklus Krebs. Selain memproduksi ATP, NADH dan FADH2 yang mengikat elektron gitu ya, hasil dari proses pembentukan energi ini juga menghasilkan produk sampingan seperti H2O, NH3 dan CO2.
Ini merupakan produk sampingan, bukan produk akhirnya ya. Waste products NH3, H2O dan CO2. Nah, teman-teman juga perlu memahami bahwa serangkaian proses ini merupakan proses pembentukan energi secara aerob atau menggunakan oksigen. Tapi peran oksigen baru muncul ketika sampai di tahap terakhir atau di transport elektron. Jadi di glikolisis belum menggunakan, dekarboksilasi oksidatif belum juga, di siklus Krebs juga belum ada peran oksigen, tapi nanti di akhir dia memang berfungsi untuk menangkap elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2. Baru kemudian bisa berubah menjadi ATP. Nah, ini ringkasannya secara general. Lalu kita akan bahas satu persatu prosesnya. Proses glikolisis terjadi di sitoplasma masih ya. Nah, ini ada dua gambar yang sama. Jadi teman-teman tidak usah bingung, ini gambar yang kiri, ini gambar yang lebih general. Maka di sini tulisannya masih tahap 1, tahap 2, tahap 3. Artinya hanya ditampilkan secara lebih ringkas seperti itu. Sedangkan kalau yang di sini detail untuk setiap hasil di setiap tahapnya, gitu, apa yang terjadi di situ. Nah, kita fokus di gambar yang pertama dulu, bahwa substrat atau bahan utama untuk bisa melangsungkan pembentukan energi adalah glukosa. Satu molekul glukosa itu sudah bisa digunakan untuk memproduksi energi. Ya, teman-teman lagi-lagi diminta mengorelasikan bahwa memang karbohidrat gitu ya atau komponen dari makanan pokok itu merupakan sumber energi utama tubuh kita. Nah, makanya di sini yang menjadi substrat utama juga memang adalah glukosa. Satu molekul glukosa saja sudah bisa digunakan untuk menghasilkan nanti sekian ATP itu nanti di akhir. Nah, kita mulai dengan satu molekul glukosa di tahap yang warna kuning ini. Jadi di tahap 1 sampai 3, satu molekul glukosa ini melalui 3 tahap yang mana dikategorikan sebagai investasi energi. Jadi energinya memang diinvestasikan untuk diperoleh kembali di tahapan berikutnya. Kenapa dimaksud investasi? Karena pada saat satu molekul glukosa ini mengalami serangkaian reaksi kimia, 3 tahap reaksi kimia yang berlangsung, dia justru membutuhkan ATP atau membutuhkan energi. Jadi dia di sini belum memproduksi energi, tapi menggunakan ATP yang ada di tubuh kita. Jadi untuk membentuk energi pun butuh energi, gitu kan ya. Nah makanya di sini terlihat ada 2 molekul ATP yang dibutuhkan untuk merubah satu molekul glukosa menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya. Jadi di tahap 1, tahap 2, tahap 3 ceritanya ada reaksi, kemudian dihasilkanlah fruktosa 1,6 bifosfat. Ya. Satu molekul glukosa kalau teman-teman ingat ada 6 atom karbon ya, C6H12O6 itu karena ada 6 atom karbon, kemudian sampai di tahap 4 masih 6, fruktosa 1,6 bifosfat. Atom karbonnya masih 6. Nah, kemudian masuk ke tahap 4, ini areanya berwarna oranye gitu ya, orange. Di sini tahap 4 ini adalah penekanannya adalah terjadinya pembelahan atom karbon menjadi 2 molekul 3 atom karbon ya. Tadinya kan 6. Kemudian di sini mengalami proses pembelahan terbagi menjadi 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat, sehingga di sini atom karbonnya ada 3 dan di sini kadarnya sama, terbelahnya menjadi sama gitu ya di tahap 4 ini. Dan ini kemudian dikenal dengan molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kemudian masing-masing molekul tersebut melalui 5 tahap lagi gitu ya, 5 tahap lagi di mana dia mulai menghasilkan produk-produk seperti NADH,
ATP sudah dihasilkan di sini juga, di sebelum akhir juga dihasilkan juga ATP. Nah, maka tadi disebutnya investasi karena disuplai dulu 2 molekul ATP, nanti di akhir kita akan mendapatkan 4 molekul ATP. Di sini terhasilkan seperti ini, ya, untuk mempermudah, untuk menegaskan apa yang kemudian dihasilkan di saat glikolisis. Dan jangan lupa ada 2 molekul pirufat. Ya, tadi saya sampaikan, di gambar juga tertulis gitu ya, asam pirufat sebagai molekul akhir hasil proses glikolisis dari satu molekul glukosa, ya. Jadi substrat dari glikolisis adalah satu molekul glukosa, kemudian hasil akhirnya adalah 2 molekul pirufat dan ATP dan NADH, jangan dilupakan. Nah, ini adalah hasil dari proses glikolisis. Makanya ini sudah dikenal dengan reaksi menghasilkan energi ya, karena di sini memang dihasilkan ATP pada serangkaian prosesnya setelah melalui pembelahan tadi. Karena pembelahannya sama, jadi komposisinya sama gitu ya. Di sini dihasilkan 1 NADH, sini juga 1 NADH, 2 ATP, 2 ATP, kemudian dihasilkan 2 molekul pirufat. Nah, gambar yang lebih detail teman-teman bisa lihat di gambar sebelahnya ya. Dari mulai glukosa, 1 molekul glukosa sebagai substrat, dia kemudian mengalami reaksi fosforilasi, ya, ini penambahan ATP, penambahan ion fosfat dari ATP yang terinvestasikan tadi. ATP kan tadi adenosin trifosfat, dia punya 3 ion fosfat yang melekat, gitu kan. Kemudian ion fosfatnya disumbangkan ke glukosanya tadi, gitu ya, disumbangkan ke glukosanya tadi, sehingga satu ion fosfat yang lepas karena disumbangkan, dia kemudian berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Adenosin difosfat terus ya sudah, dia sudah lepas, dia berkeliaran lagi seperti itu ya, sederhananya gitu. Jadi dia ATP yang datang membantu mensuplai ion fosfat, dia akan lepas menjadi ADP. Ion fosfat yang masuk bereaksi dengan glukosa, kemudian akan mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat akan mengalami reaksi isomerase dengan enzim fosfoglukoisomerase, nanti dia akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, fruktosa 6-fosfat ini mengalami reaksi yang sama dengan reaksi di tahap 1 tadi. Ditambahkan ion fosfat di dalamnya dari ATP gitu ya, ATP yang diinvestasikan, ATP kehilangan 1 ion fosfat, dia berubah menjadi ADP. Nanti ADP akan berjalan-jalan lagi. Nah, adanya penambahan ion fosfat pada fruktosa 6-fosfat, maka dia akan berubah menjadi senyawa fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat inilah yang mengalami proses pembelahan gitu ya. Proses pembelahan dari yang tadinya ada 6 atom karbon, membelah menjadi 2, jadi 3 atom karbon. Masing-masing punya 3 atom karbon. Nah, kemudian dikenal dengan fosfoglyceraldehid. Fosfoglyceraldehid ini melepaskan ion H dan ditangkap oleh NAD, kemudian NAD berubah menjadi NADH. Nah, makanya di sini tadi ada digambarkan ada produksi atau dihasilkan NADH gitu ya, itu karena ada ion H+ yang lepas dari fosfoglyceraldehid dan ditangkap oleh NAD di tahap kelima ini, sehingga terproduksi NADH dan dia berkeliaran lagi seperti itu ya. Kemudian fosfoglyceraldehid melepaskan ion H, dia menjadi 1,3 bifosfoglycerat. 1,3 bifosfoglycerat melepaskan ion fosfat. Kalau tadi di awal-awal dia menangkap, di sini dia melepaskan. Karena dia melepaskan, ditangkap oleh ADP, adenosin difosfat ya. Adenosin difosfat mendapat tambahan ion fosfat, maka dia berubah lagi menjadi ATP, adenosin trifosfat.
Ya, jadi ada mekanisme saling berjalan bersamaan gitu ya. Yang satu melepas, yang satu menangkap dan seterusnya, sehingga kemudian bisa didapatkan hasil berupa NADH di sini adalah ATP, seperti itu, di bawah nanti juga ada ATP. Terus seperti itu, 1,3 bifosfoglycerate tadi melepaskan ion fosfat, maka dia berubah menjadi 3 fosfoglycerate. 3 fosfoglycerate mendapat bereaksi dengan enzim, terbreakdown lagi menjadi 2 fosfoglycerate, lalu melepas H2O berubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat melepas ion fosfat, ditangkap oleh ADP berubah menjadi ATP, dan karena melepas ion fosfat dia berubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat dengan 3 atom karbon. Nah, ini hasil akhir dari glikolisis ya. Jadi ini tahapan-tahapannya bagaimana dari satu molekul glukosa secara bertahap kemudian berubah sampai menjadi asam pirufat ya. Jadi 2 molekul asam pirufat. Nah, ini adalah rangkaian proses glikolisis. Proses pertama dari proses pembentukan energi terjadi di sitoplasma dengan substrat 1 molekul glukosa dan hasil akhir adalah asam pirufat, 2 molekul asam pirufat. Juga jangan lupa ada produk lain yaitu NADH ya, karena tadi ditangkap ion H+-nya dengan NAD, dia berubah menjadi NADH. Juga ada hasil lain yaitu ATP. Di sini sudah dihasilkan ATP, berarti ya di proses glikolisis sudah ada ATP yang dihasilkan. Ini tahap pertama. Setelah berhasil merubah 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, maka akan masuk ke proses selanjutnya yang kita sebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Meskipun reaksi dekarboksilasi oksidatif ini sebetulnya hanyalah reaksi antara, artinya hanya membantu menjadi perantara, menjembatani antara proses glikolisis dengan proses siklus Krebs. Jadi di sini memang tidak dihasilkan ATP. Dia hanya memerantarai gitu ya dari asam pirufat yang tadinya masih di sitosol, kemudian masuk ke dalam mitokondria. Jadi ini asumsinya adalah membran luar. Ini area antar membran yang orange tebal, yang kemudian yang satunya adalah membran dalam. Nah, membran dalam. Nah, asam pirufat yang masuk ke dalam mitokondria sudah bisa menembus membran dalam, dia akan melepaskan CO2, melepaskan ion H+ yang akan ditangkap lagi oleh NAD+ jadi NADH gitu ya, lagi-lagi ada NADH yang dihasilkan, kemudian pirufat tadi bereaksi dengan koenzim A dan akan berubah bentuknya menjadi molekul asetil CoA. Nah, ini hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif. Cukup singkat ya. Jadi memang substratnya adalah pirufat yang tadi dihasilkan di proses glikolisis gitu ya. Jadi yang tadinya produk di proses sebelumnya akan masuk berlanjut menjadi substrat atau bahan di proses berikutnya gitu ya. Nah, pirufat ini kemudian berubah menjadi asetil CoA. Intinya dekarboksilasi oksidatif hanya sederhana ini dan bersifat sebagai molekul perantara. Tidak ada ATP yang dihasilkan. Ya, dia hanya merubah pirufat menjadi asetil CoA. Nantinya asetil CoA ini akan berlanjut menjadi substrat di proses yang ketiga. Ya, dan ini sudah terjadi di mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif sudah terjadi di mitokondria. Lebih tepatnya di matriks mitokondria. Matriks mitokondria tadi adalah cairannya gitu ya. Jadi letaknya memang di matriks mitokondria. Oke. Kemudian siklus Krebs masuk ke tahap ketiga proses pembentukan energi. Substratnya apa? Asetil CoA. Asetil CoA yang merupakan produk
dari dekarboksilasi oksidatif akhirnya menjadi substrat untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs, kan? Siklus Krebs karena disebutnya siklus gitu ya, maka bentuknya adalah seperti ini. Dan tadi ada 2 molekul asam pirufat, maka dihasilkan juga 2 asetil-CoA, ya kan? 2 molekul asetil-CoA. Maka sekali proses pembentukan energi atau sekali berjalannya siklus Krebs juga nanti akan berjalan 2 kali. Karena ada 2 molekul asetil-CoA. Asetil-CoA melepas koenzim CoA-nya, kemudian berubah menjadi sitrat. Sitrat melepas H2O, berubah menjadi isositrat. Isositrat melepas CO2 dan juga ion H+, ditangkap LNAD+, berubah menjadi NADH, baru dia bisa berubah menjadi alfa ketoglutarat. Jadi ini alurnya teman-teman pahami sebagai reaksi kimia yang terjadi, dia berubah antara satu senyawa menjadi senyawa yang lain, dan bagaimana dia bisa berubah, dia karena ada molekul-molekul yang dilepas, yang kemudian jika itu berguna untuk satu senyawa berubah menjadi senyawa yang lain, maka akan ditangkap oleh senyawa tersebut. Di sini ion H+-nya ditangkap oleh NADH+ berubah menjadi NADH, sama seperti di proses-proses sebelumnya. Kemudian berubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat bereaksi dengan koenzim A dan melepas CO2, melepas juga H+, berubahlah menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA melepas koenzim A, berubah menjadi suksinat. Nah, proses suksinil CoA menjadi suksinat ini juga melepas ion fosfat. Ada ion fosfat yang dilepas, ditangkap oleh GDP, berubah menjadi GTP. Kemudian karena ini juga bentuknya siklus gitu ya, GTP-nya bisa melepas lagi ion fosfat, dan ion fosfatnya ini baru akan ditangkap oleh ADP dan berubah menjadi ADP. Nah, kemudian kembali lagi menjadi GDP, GDP menangkap lagi ion fosfat berubah menjadi GTP, GTP melepas untuk fosfatnya, jadi harus dilewatkan dengan GDP dan GTP dulu, baru ion fosfatnya ditangkap oleh ADP dan berubah menjadi ATP. Nah, suksinat yang tadi sudah dihasilkan gitu ya, kemudian melepas ion H dan berubah menjadi fumarat. Ion H-nya dilepas dan ditangkap oleh FAD, berubah menjadi FADH2. Nah, suksinat berubah menjadi fumarat. Fumarat berlanjut mereaksi dengan H2O dan berubah menjadi malat. Malat melepas ion H+, berubah menjadi oksaloasetat. H+-nya ditangkap oleh NAD, berubah jadi NADH. Kemudian oksaloasetat berlanjut lagi berubah gitu ya, dengan adanya asetil-CoA yang melepas koenzim A, oksaloasetat bisa berubah menjadi sitrat. Begitu terjadi selama 2 kali dalam 1 kali proses pembentukan energi. Maka kalau ditanya substrat apa yang digunakan pada saat siklus Krebs, substrat utamanya, bahan utamanya adalah asetil-CoA sebagai hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif yang terjadi sebelumnya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya di sini ada NADH, ATP, dan FADH2. Ya, hasil dari siklus Krebs adalah NADH, ATP, dan FADH2. Jumlahnya molekulnya seberapa banyak, seperti itu nanti akan kita simpulkan di akhir. Nah, NADH dan FADH2 yang sudah dihasilkan oleh siklus Krebs tadi, kalau ATP kan sudah produk akhir nih, karena kan proses pembentukan energi artinya kita goalnya memang menghasilkan ATP. ATP-nya sudah ada yang terbentuk dari glikolisis, sudah ada 4 molekul. Kemudian di siklus Krebs juga sudah ada ATP. Nah, tapi kemudian masih ada molekul-molekul yang bentuknya NADH+, NADH dan FADH2. Nah, ini harus masuk ke proses yang terakhir yang kemudian dikenal dengan transport elektron. Kenapa dikenal dengan transport elektron? Karena NADH dan FADH2 ini membawa elektron-elektron berenergi tinggi, lalu akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul yang lain,
oleh kompleks enzim. Ya, ini yang warnanya pink ini adalah kompleks enzim, dibawa secara berantai gitu ya elektronnya, sehingga sampai di akhir nanti akan ditangkap oleh oksigen O2. O2 di sini akhirnya muncul gitu ya tadi setelah disampaikan bahwa proses ini aerob atau membutuhkan oksigen. Nah, di sini oksigenlah sudah muncul untuk kemudian menangkap elektron yang tadi sudah dirantaikan dan mengalami reaksi sedemikian sehingga disebut rantai transport elektron. Ya, rantai transport elektron. Pentransferan elektron secara berantai dari satu kompleks enzim ke kompleks enzim lainnya. Tempat terjadinya di mana? Yaitu di membran dalam. Ya, setelah tadi 2 tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs terjadinya di matriks mitokondria ini warna biru ya sama-sama biru ya. Di sini mitokondrial matriks ada keterangannya, matriks mitokondria terjadi rantai transport elektron. Setelah tadi di matriks mitokondria terjadi dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, dihasilkan NADH dan FADH2 berjalan-jalan mendekati membran dalam, karena di membran dalam memang sudah melekat kompleks enzim. Ya, kompleks enzim ini sudah melekat di membran dalam. Nah, tadi NADH dan FADH2 yang dihasilkan akan berjalan mendekati kompleks enzim secara alami. Nah, ini area intermembran atau area antar membran. Karena ini membran dalam, berarti masih ada area antar membran, baru nanti ada membran luar. Itulah letaknya seperti itu. Nah, ini juga gambaran ringkasnya gitu ya, sangat ringkas ini gitu ya, bahwa yang terjadi tadi glikolisis ada di luar, di sitoplasma, ada ATP yang dihasilkan, tapi glikolisis juga terus berjalan sampai akhirnya produk-produknya menjadi melalui serangkaian reaksi kimia pada siklus Krebs, ada ATP yang dihasilkan juga, berlanjut lagi, hasil dari siklus Krebs ini akan melalui tahapan yang keempat, yaitu transport elektron dan defosforilasi oksidatif untuk bisa menghasilkan ATP. Nah, kompleks enzim ini selain fungsinya untuk memindahkan elektron secara berantai, dia juga punya fungsi untuk memompa proton. Jadi ceritanya di dalam matriks mitokondria ini ada banyak ion H+ atau proton gitu ya, yang dia secara otomatis ketika kompleks enzim ini menarik elektron dari NADH atau dari FADH2 gitu ya, maka ada proton-proton yang terpompa keluar menuju ke area antar membran. Jadi gambarnya ada yang ketarik ke sini, ada yang terdorong keluar. Yang panah-panah yang biru ini artinya memompa proton. Ini adalah fungsi dari keberadaan kompleks enzim. Fungsinya 2 ya, memindahkan elektron dan memompa proton dari matriks membran ke area antar membran. Nah, ini untuk gambar yang lebih jelasnya, apa yang terjadi pada saat transport elektron. Area antar membran ya, lipid bilayer tadi karakteristiknya lipid bilayer ya, 2 lapisan lipidnya seperti ini untuk menggambarkan membran dalam. Kemudian NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs tadi gitu ya akan berjalan mendekati, karena kan matriks mitokondria ya, akan berjalan mendekati kompleks enzim yang pertama. Makanya dikenal dengan NADH dihidrogenase kompleks atau kompleks NADH dihidrogenase. Ya, NADH dan FADH2 itu memang senyawa yang punya atau membawa atau mengangkut elektron tingkat tinggi, energi tinggi. Nah, elektron yang tingkat tinggi tadi ditangkap, diserap oleh kompleks yang pertama. Kompleks yang pertama ini menyerap elektron dari NADH, seiring dengan penyerapan elektron terpompalah proton-proton keluar. Ya, karena gambar yang abu-abu ini adalah
yang dimaksud adalah memompa proton, kemudian elektron yang diserap ini yang warnanya pink, jalurnya ya dia akan mulai dirantaikan antara satu kompleks ke kompleks yang lain. Nah, dirantaikan dijembatani oleh ubiquinon. Ubiquinon menjembatani antara kompleks 1 dengan kompleks 2, merantaikan elektron. Tadi seharusnya di sini ada FADH2 ya. FADH2 diserap elektronnya oleh ubiquinon untuk masuk ke kompleks yang kedua, yaitu kompleks sitokrom BC1. Sitokrom BC1. Kompleks yang kedua, ini juga masih merantaikan elektron lagi gitu ya sampai ke kompleks yang ketiga, yaitu kompleks sitokrom oksidase. Di kompleks sitokrom oksidase, elektron yang sudah sudah berantai berjalan gitu ya, lalu ditangkap oleh oksigen. Oksigen sebagai akseptor elektron menangkap elektron yang tadi sudah berjalan gitu ya secara berantai di kompleks yang ketiga dan berubah menjadi H2O oksigennya. Ya, ini makanya jadi salah satu produk sampingan dari proses metabolisme atau proses pembentukan energi. Nah, kemudian setelah oksigen kemudian bisa menangkap elektron yang tadi sudah berjalan gitu ya, terjadi juga di kompleks yang terakhir, ion-ion proton yang sudah keluar tadi dipompa keluar dia masuk ke dalam, kemudian adanya transport elektron yang terjadi di sini membuat ion fosfat juga ditangkap oleh ADP untuk berubah menjadi ATP ya melalui kompleks yang terakhir oleh bantuan enzim ATP sintase. Dengan bantuan enzim ATP sintase, ini ion fosfat kemudian berubah menjadi ATP setelah bertemu dengan ADP. ADP bertemu dengan ion fosfat berubah menjadi ATP dengan bantuan ATP sintase. Ini adalah tahap akhir dari proses pembentukan energi. Dari yang tadinya satu molekul glukosa, akhirnya berjalan terus-menerus gitu ya, bereaksi melalui serangkaian proses sampai di akhir kita hasilkan adalah ATP. Ini melalui transport elektron. Maka secara ringkas gitu ya, ini ada tabel yang bisa membantu teman-teman untuk lebih punya catatan yang lebih detail tentang enzim apa yang berperan pada jalur glikolisis dan berapa jumlah ATP yang dihasilkan. Pada jalur glikolisis, enzim yang terlibat ada 4, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase, fosfogliseral kinase, pirufat kinase, heksokinase, dan fosfofruktokinase. Pada perannya gitu ya, setiap enzim untuk kaitannya dengan reaksi produksi ATP, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase berfungsi untuk oksidasi rantai pernafasan 2-NADH. Pada tahap ini terproduksi 6 ATP. Kemudian fosfogliserat kinase, enzim yang berperan untuk fosforilasi substrat dan dihasilkan 2 produksi ATP. Sini juga 2 produksi ATP. Nah, heksokinase dan fosfofruktokinase berperan untuk reaksi konsumsi ATP. Karena tadi ini pada tahap awal ya, dia justru untuk menginvestasikan energi, maka di sini -2 karena ATP-nya digunakan bukan dihasilkan gitu ya. Karena itu pada saat glikolisis dihasilkan 8 ATP. Ya mungkin tadi di gambar tidak dituliskan yang 6, baru ditampilkan yang 2 gitu ya. Sebetulnya ada ATP yang dihasilkan dan totalnya kemudian menjadi 8 karena ada yang harus dihilangkan untuk diinvestasikan. Ini tadi 8 untuk jalur glikolisis. Jalur glikolisis tadi menghasilkan asam pirufat masuk ke reaksi antara yaitu dekarboksilasi oksidatif untuk bisa berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian masuk ke dalam proses yang ketiga
yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs tadi mungkin teman-teman hanya melihat siklus berubahnya senyawa dari sitrat, isositrat, seterusnya gitu ya, tapi tidak melihat enzimnya. Nah, ini enzim-enzim yang berperan. Piruvat dehidrogenase, isositrat dehidrogenase, alfa ketoglutarat dehidrogenase, suksinat dehidrogenase, dan malat dehidrogenase. Dan reaksi yang terjadi adalah ini gitu ya. Dan pada saat piruvat dehidrogenase bereaksi untuk oksidasi rantai pernafasan 2-NADH, maka akan menghasilkan 6 molekul ATP. 6 molekul ATP karena 2-NADH, 6 molekul ATP, 2, 4, dan 6. Nah, secara keseluruhan pada siklus Krebs dihasilkan 30 molekul ATP, 30 mol ATP. Maka sampai di akhir gitu ya, secara keseluruhan proses pembentukan energi dari 1 molekul glukosa dihasilkan sebanyak 38 ATP. Ya. Masuk ke pokok bahasan yang ketiga, ATP-nya sudah terbentuk, lalu untuk apa gitu ya? Bagaimana manfaatnya? Nah, maka di sini disampaikan ada 4 manfaat utama dari keberadaan ATP yang sudah dihasilkan, yang sudah diproduksi tadi gitu ya. Fungsinya sebagai proses biosintesis atau proses pembentukan. Biosintesis membran, biosintesis asam amino, dan lain-lain. Jadi biosintesis adalah proses sintesis atau pembentukan gitu ya. Karena tadi untuk pembentukan energi saja membutuhkan energi, apalagi untuk pembentukan jaringan-jaringan, sel-sel, dan organ-organ yang lain seperti itu. Sehingga disitulah peran dari ATP yang diproduksi oleh mitokondria. Kemudian yang kedua untuk proses pengangkutan, karena artinya ini lebih ke sirkulasi atau mungkin transport ion-ion antar membran seperti itu ya. Ini kan membutuhkan mekanisme difusi osmosis yang mana merupakan wujud dari proses pengangkutan tersebut atau pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh, pengangkutan peredaran sirkulasi darah ke seluruh tubuh, semuanya membutuhkan ATP. Disitulah ATP berperan. Kemudian proses kontraksi otot, ya tentunya karena adanya ATP yang sudah dihasilkan oleh mitokondria yang ada di sel-sel otot kita gitu ya, kemudian otot kita memiliki energi untuk bisa menggerakkan tulang-tulang di anggota-anggota gerak kita, sehingga kemudian terjadilah mekanisme kontraksi relaksasi otot. Nah, nanti secara lebih detail mekanismenya seperti apa teman-teman saya kira akan mendapatkan di mata kuliah fisiologi. Kemudian proses pengaliran listrik dalam sistem syaraf ya. Tadi ada muatan-muatan elektron dan proton yang kemudian saling berpindah gitu ya dari satu area ke area yang lain, sehingga itu juga kaitannya dengan pengaliran listrik dalam sistem syaraf supaya sistem syaraf kita bekerja secara normal dan itu membutuhkan ATP. Lalu bagaimana ketika tubuh kita kekurangan energi? Kemudian dikenal dengan istilah akut energi defisiensi atau defisiensi energi secara akut atau tiba-tiba gitu ya. Yang terjadi, tubuh kita akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Padahal tadi substrat utamanya adalah satu molekul glukosa untuk bisa melalui serangkaian proses sampai ke terbentuknya ATP. Tapi ternyata ketika tubuh kita kekurangan energi, ya glukosanya kurang misalnya, dalam kondisi puasa misalnya, atau dalam kondisi kita memang tidak mengonsumsi makanan dalam kurun waktu tertentu, maka
yang terjadi adalah kita akan menggunakan cadangan glikogen sebagai sumber energi. Nanti ada mekanismenya lagi, bagaimana glikogen berubah menjadi glukosa. Jadi glikogennya dirubah dulu jadi glukosa, dan glukosanya kemudian baru bisa melalui serangkaian proses yang tadi sudah kita pelajari untuk bisa menjadi ATP, gitu ya. Karena begini mekanismenya. Kalau teman-teman tadi ya sudah mengonsumsi makanan tertentu, misalnya teman-teman mengonsumsi makanan tertentu, kemudian melalui sistem pencernaan kita akhirnya sudah dicerna gitu ya, dicerna dari molekul-molekul yang tadinya kompleks sampai akhirnya menjadi sederhana, dan kita dapatkanlah satu molekul glukosa tadi misalnya. Tapi kan tidak tidak misalnya satu porsi makan hanya menghasilkan satu molekul glukosa, kan tidak gitu ya. Artinya ini kita sederhanakan gitu ya. Setelah menjadi ada banyak molekul-molekul glukosa. Ketika molekul glukosa ini sudah tersedia dan akan diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian kalau kita membutuhkan energi, maka molekul-molekul glukosa ini secara otomatis akan mengalami reaksi glikolisis, kemudian untuk berubah menjadi asam pirufat dan seterusnya. Akhirnya pada intinya adalah untuk menghasilkan energi, untuk merubah molekul-molekul glukosa menjadi ATP. Tapi ketika tubuh kita sudah memproduksi cukup energi, tapi kita ternyata masih memiliki glukosa yang tersisa dalam jumlah yang banyak, dan itu tidak perlu kita rubah gitu ya mitokondria, tidak, ini sudah cukup produksi energinya, orang ini sudah cukup untuk sudah cukup dengan ATP sekian gitu ya, maka molekul glukosa ini akan kemudian disimpan, ya kan, karena tidak perlu digunakan jadi energi, dia akan kemudian disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, glukosanya disimpan dalam bentuk glikogen. Cadangan glikogen yang biasanya disimpan di hati dan otot. Oke. Nah, cadangan-cadangan itu difungsikan akan digunakan ketika tubuh kita kekurangan glukosa, tubuh kita kekurangan asupan, gitu kan. Oke, sekarang glukosanya sedang turun, dirombaklah cadangan tadi yang sudah disimpan dalam bentuk glikogen tadi, berubahlah menjadi glukosa, lalu glukosa akan mengikuti proses yang tadi, gitu ya. Nah, penyimpanan glikogen ini akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung dengan, karena tadi letaknya disimpannya di hati dan otot gitu ya. Maka orang yang punya massa otot yang lebih banyak, dia akan lebih cenderung menyimpan cadangan dalam bentuk glikogen. Oke, karena dia punya wadah yang banyak nih, wadahnya adalah otot. Ototnya ada banyak, maka dia bisa menyimpan dalam bentuk glikogen, cadangan-cadangan energinya gitu ya, sehingga ketika tubuhnya kekurangan, dia akan merombak glikogen-glikogen yang ada di otot tadi. Tapi jika ada orang yang kemudian massa ototnya rendah, ya, orang yang massa ototnya rendah cenderung punya massa lemak yang tinggi. Kebalikannya gitu ya, orang yang punya massa otot yang rendah akan memiliki massa lemak yang tinggi. Maka karena wadahnya sedikit, wadah untuk menyimpan cadangan dalam bentuk glikogen itu sedikit, tubuhnya akan cenderung menyimpan cadangan dalam bentuk apa? Lemak, karena massa lemaknya tinggi. Semoga bisa dipahami ya. Jadi simpanan tubuhnya itu bukan dalam bentuk glikogen, tapi dalam bentuk lemak. Oke. Nah, orang yang tadi punya massa otot yang tinggi, cadangan glikogennya tinggi, ketika dia membutuhkan energi ya dia lebih otot-ototnya memiliki kandungan-kandungan glikogen tadi gitu ya, yang juga makanya orang yang kemudian massa ototnya tinggi lebih bisa, misalnya aktivitasnya bisa lebih banyak, atau dia bisa lebih, kalau misalnya kaitannya dengan weightlifting atau angkat beban kayak gitu ya, orang yang misalnya secara postur mungkin sama, tapi sebetulnya komposisinya yang satu massa lemaknya yang tinggi, yang satu massa ototnya yang tinggi, maka akan berbeda gitu ya dalam melakukan angkat beban seperti itu. Saya contoh sederhananya seperti itu. Nah, orang yang tadi cadangan otot atau massa ototnya rendah, maka simpanannya kan mayoritas dalam bentuk lemak.
Nah, jika keduanya sama-sama mempertahankan pola makan yang seperti itu dan kebiasaan hidup yang sudah dijalani masing-masing gitu ya, secara terus-menerus, orang yang massa ototnya rendah tadi, dia akan terus-menerus menyimpan cadangan dalam bentuk lemak. Akhirnya massa lemak tubuhnya akan terus bertambah, 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 karena energi yang dibutuhkan hanya sedikit, tapi asupannya terus-terus meningkat dan semuanya akan disimpan dalam bentuk cadangan. Oke, maka berakhirlah dia menjadi memiliki status gizi tertentu. Yang satunya punya status gizi yang tetap normal, yang satunya status gizinya menjadi overweight, lalu berlanjut obesitas, dan seterusnya. Nah, meskipun walaupun sudah disimpan dalam bentuk cadangan lemak, pun sebetulnya bisa digunakan sebagai nantinya dirubah menjadi glukosa juga, gitu ya, cadangan lemaknya dirubah menjadi glukosa juga untuk kemudian dihasilkan menjadi ATP, gitu ya, kalau ketika dia posisinya kelaparan. Makanya kalau ada mekanismenya kemudian kan kalau kita melakukan defisit kalori, peningkatan aktivitas fisik gitu ya, kalorinya kita turunkan, apa yang harus dikonsumsi oleh orang yang overweight ini, obesitas ini gitu ya, jumlah kalori yang masuk diturunkan, aktivitasnya dinaikkan gitu ya, maka harapannya nanti tubuhnya secara otomatis akan menggunakan cadangan, merombak cadangan-cadangan yang ada di tubuhnya, itu cadangan utamanya kita mentargetkan cadangan lemaknya untuk berubah menjadi glukosa, dan glukosa kemudian masuk menjadi substrat pada proses glikolisis dan berjalan secara bertahap secara terus-terusnya. Seperti itu. Yang tidak diharapkan dari proses penurunan berat badan adalah teman-teman merekomendasikan untuk asal tanpa kita mempertimbangkan asupannya gitu ya dan aktivitasnya, yang penting makannya dikurangin atau malah makan sehari saja misalnya, yang artinya mekanisme dietnya itu tidak sehat gitu ya. Orang ini bisa jadi kehilangan berat badan, tapi yang turun adalah massa ototnya. Kalau massa ototnya turun, tubuhnya tentu akan menyimpan cadangan dalam bentuk apa tadi? Lemak. Walaupun secara timbangan berat badan dia bisa turun seperti itu. Tapi posisinya yang turun atau hilang adalah massa otot. Sedangkan yang betul adalah kita menghilangkan massa lemak, berat badannya itu berkurang karena massa lemak kita turun dan massa otot kita naik. Nah, jadi ini jadi salah satu target dari rekomendasi diet bagi orang-orang yang overweight dan obesitas seperti itu, meningkatkan massa otot dan menurunkan massa lemak. Makanya bisa jadi berat badannya turun, bisa jadi berat badannya tetap. Oke, berat badan memang jadi indikator, tapi belum tentu patokan utama. Jadi kok beratnya belum turun, bisa jadi beratnya belum turun, tapi massa ototnya naik. Massa ototnya naik, massa lemaknya turun. Ini juga bagus, justru ini jadi goal kayak gitu. Yang penting massa lemaknya yang utama adalah massa lemaknya turun dan kita meningkatkan massa otot orang tersebut. Walaupun secara berat dia akan sama, misalnya sama-sama tadi dimulai dari 60 kilo, ini masih ajak 60 kilo, tapi sebetulnya massa otot dia naik, itu sudah sangat baik seperti itu. Itu sudah jadi goal yang sangat baik. Nah, tadi ya, jadi kalau kekurangan asupan, maka kita akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Glikogen tadi cadangan simpanan yang dimiliki oleh tubuh kita. Kemudian akan terjadi perubahan komposisi tubuh. Ya, tentu saja ketika kita melakukan defisit kalori, seperti tadi ya, misalnya komposisi tubuhnya dari massa otot dan massa lemaknya, bagaimana ketika asupan kita normal, lalu akan mengalami perubahan karena harus ada yang dirombak gitu ya, dari massa otot apa yang diserap, dari massa lemak apa yang diserap untuk kemudian dirubah menjadi glukosa, dan glukosa berlanjut ke proses pembentukan energi. Secara komposisi tubuh kemudian akan berubah. Sel akan cenderung terpajan dengan kerusakan oksidatif karena mekanisme perlindungan sel untuk melawan oksidan sangat bergantung pada ketersediaan ATP atau apoptosis. Ya, kerusakan-kerusakannya akan terjadi secara oksidatif, dan karena dia tidak perlu kemudian atau dia tidak memiliki substrat untuk menghasilkan
energi gitu ya. Misalnya tadi kalau misalnya glukosanya rendah, dia bisa menggunakan merombak cadangan glikogen atau cadangan lemak yang ada di tubuh. Tapi ketika cadangan glikogen pun sudah tidak ada, lemak juga tidak ada gitu ya, artinya sudah benar-benar tidak ada yang bisa diubah untuk menjadi glukosa dan untuk bisa melangsungkan proses pembentukan energi, maka sel akan mengalami kerusakan oksidatif. Dan untuk melindungi sel itu sendiri dalam melawan oksidan, maka akan memprogram dirinya untuk kemudian lebih baik mengalami kematian sel atau apoptosis. Nah, kemudian salah satu tadi ya fungsi dari ATP kan untuk proses pengangkutan. Ketika ATP itu tidak dihasilkan, maka fungsi dari transport natrium dan kalium untuk melalui pompa natrium dan kalium akan terganggu. Akibatnya, tekanan osmotik di dalam sel meningkat sehingga terjadi penarikan air ke dalam sel. Kalau teman-teman sudah mengenal tentang konsep salah satu permasalahan gizi di Indonesia itu gizi buruk gitu ya. Anak yang gizi buruk itu kan prinsip utamanya sebetulnya dia kekurangan asupan energi secara dalam jangka waktu yang panjang. Gizi buruk pun terbagi menjadi dua, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Marasmus adalah mungkin kondisi yang kita kenal kalau melihat anak itu lunglit, kalau Jawa gitu ya, lunglit balung kulit atau hanya kulit dan tulang seperti itu, sangat kurus dan hanya kulit dan tulang. Dia sudah dikategorikan sebagai gizi buruk. Tapi dia masih istilahnya baru pada tahap dia kehilangan energi dalam waktu yang mungkin masih lebih pendek daripada anak yang mengalami kwashiorkor. Dia sudah memang bisa jadi sudah tidak memiliki cadangan glikogen ataupun massa lemak gitu ya, maka hanya tinggal tulang dan kulit saja gitu secara fisik atau secara tampilan, kemudian kita simpulkan dia mengalami gizi buruk. Adapun jika kondisi tersebut pun masih belum teratasi, masih terus berlanjut gitu ya, masih dia tidak mendapatkan intervensi yang memadai, atau bisa jadi karena pengaruh penyakit tertentu, anak ini akan berlanjut sampai ke kwashiorkor. Kwashiorkor ini sudah istilahnya levelnya sudah lebih parah daripada marasmus, karena secara tampilan bisa jadi anak ini terlihat perutnya besar. Perut besar itu bukan berarti dia gemuk seperti itu, bukan berarti dia sudah mengalami perbaikan. Justru dibandingkan anak yang marasmus tadi, anak yang kwashiorkor ini justru lebih parah kondisinya. Kenapa? Karena perut yang besar tadi kita kenal dengan asites gitu ya, itu terjadi karena tadi transport natrium dan kalium untuk melalui pompa natrium terganggu, tekanan osmotik dalam sel meningkat, air yang ada di ekstraseluler masuk ke dalam sel. Sel-sel yang ada di organ perutnya gitu ya, kemudian terisi oleh air, maka besar atau perut yang membesar itu adalah berisi cairan atau kita kenal dengan istilah asites. Berisi dengan cairan. Jadi penumpukan cairan itu bisa satu letaknya di perut, nanti istilahnya adalah asites, ASCITES, asites. Saya juga di ujung-ujung anggota gerak atau kita kenal dengan istilah edema, oedema gitu ya. Itu bisa terjadi di ujung-ujung anggota gerak, di ujung-ujung jari tangan, di ujung-ujung jari kaki. Ya, kalau ada bengkak-bengkak seperti itu, kalau ditekan dia lama baliknya kayak gitu ya, itu merupakan ciri edema. Karena bengkaknya itu bukan karena gendut gitu ya, tapi itu karena cairan. Ketika ditekan dia tidak kembali dengan cepat. Itu adalah hasil dari ketiadaan energi ketika tubuhnya kekurangan energi dalam waktu yang lama. Nah, makanya mekanismenya tidak kemudian anak yang gizi buruk ini kita berikan kalori dalam jumlah yang tinggi, itu juga keliru gitu ya. Nanti ada penata laksanaan untuk gizi buruk. Saya kurang tahu teman-teman sudah mendapatkan apa belum ya, kalau
belum berarti nanti di semester-semester selanjutnya. Jadi ada penata laksanaan gizi buruk, ada formula yang kita berikan secara bertahap, bentuk makanannya pun tidak langsung, ya mungkin kalau kita lapar, lapar sekali gitu ya, terus pengen makan dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau anak ini ya nggak bisa terus kita kasih nasi padang kayak gitu ya, biar langsung kondisinya membaik seperti itu. Tidak, justru harus diberikan formula yang sudah dikemas memang untuk formula gizi buruk. Dari Kemenkes sendiri sudah punya formulanya begitu ya. Nanti pemberiannya seperti apa, formulanya kandungannya apa, itu teman-teman akan mempelajarinya. Manakala jikalau nantinya teman-teman kemudian bertugas gitu ya, sudah kembali ke masyarakat dan menemui kasus tersebut, teman-teman bisa memberikan rekomendasi yang tepat, penata laksanaan yang sesuai dengan kondisinya. Ini ketika tubuh kekurangan energi. Oke, masih ada waktu, ya masih sekitar 10 menit. Kita akan melihat video yang saya kira ini cukup meringkas apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Videonya singkat, hanya 6 menit, tapi bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang kita pelajari hari ini. Teman-teman kalau sudah tadi menyimak dengan baik gitu ya, akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Coba ada ininya, suaranya atau tidak? Suaranya sudah masuk? Belum, Bu. Belum ya? Benar ya. Oh, oke.
Ya, macet. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? Sudah ya? Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Ya. Ya, siap. Silakan disimak baik-baik ya. How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the two 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain.
The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Ya, itu tadi video yang merecap apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Ringkas sekali dalam 6 menit, tapi tentu teman-teman akan lebih mudah memahaminya ketika teman-teman sudah mempelajarinya terlebih dahulu dari materi pagi hari ini. Dibagikan juga linknya kalau mau diputar ulang gitu ya, dilihat lagi oleh teman-teman bersamaan dengan saya mengupload materinya gitu ya, PPT-nya nanti saya upload di KCR. Oke, pas jam 8.40. Setelah ini apakah ada kelas teman-teman? Nanti sore Bu, bahasa Inggris. Oke. Ya baik ya, nanti sore ya. Ya kalau misalnya karena waktunya sudah habis, nanti kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat gitu ya, bisa disampaikan sekalian di kolom chat di Google Classroom ya. Silahkan bisa difungsikan. Kemudian untuk presensinya, kemarin saya minta teman-teman untuk mengisi dengan format penamaan ini gitu ya, karena nanti saya rekap langsung dari teman-teman yang hadir hari ini gitu. Tidak perlu mengisi link apapun, nanti saya lihat dari durasi kehadiran teman-teman di kelas ini. Kalau misalnya saya biasanya patoknya 50% masih saya toleransi. Jadi misalnya saya mengisi full 100%, 100 menit, maka kehadiran teman-teman minimal 50 menit. Ya saya mentoleransi untuk barangkali ada yang kesulitan terkendala secara teknis gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa full mengikuti, tapi untuk mengakomodasi teman-teman yang mungkin mengalami gangguan secara teknis pada saat mengikuti perkuliahan ya masih ditoleransi sampai 50 menit. Kalau kurang dari itu ya dianggap dianggap tidak hadir gitu ya, kalau hanya bergabung 10 menit misalnya dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman mengkonfirmasi misalnya benar-benar tidak bisa tersambung dan lain sebagainya, nanti silakan dikomunikasikan langsung saja ke saya. Kontaknya bisa ditanyakan ke Dek Laras ya, Zahra Sekar Laras yang kemarin jadi PJMK-nya. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman untuk topik 6 ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di topik 7
Lalu nanti teman-teman akan mengikuti UTS gitu ya. Jadi UTS pertama ya teman-teman, nanti saya menyumbang berarti 2 topik, topik 6 dan 7 nanti soalnya dari saya. Karena saya yang mengisi topik ini. Ya, sukses untuk teman-teman. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman gitu ya. Lagi-lagi kita bersyukur gitu bahwa kita diciptakan begitu sempurna sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana mitokondria kita bekerja gitu ya. Secara sederhana kita tidak perlu memerintahkan gitu ya. Ini saatnya saya membutuhkan energi, ayo mitokondria buat berubah glukosa saya menjadi energi seperti itu. Maha baik Allah yang sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Semuanya sudah terprogram dengan baik, sudah berjalan dengan sendirinya. Kita untuk memikirkan hal-hal yang lain saja gitu ya, yang besar-besar sudah kompleks sekali ya. Yang penting teman-teman membantu menjaga kesehatan mitokondrianya gitu ya, dengan menjaga asupan sehari-harinya dengan baik supaya mitokondrianya punya substrat-substrat yang memadai untuk bisa menghasilkan energi gitu. Oke, kita tutup karena tadi sudah berdoa dengan dibuka dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Siapkan adab terbaiknya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, cukup kan? Terima kasih teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ambil yang baik-baiknya saja, yang masih kurang dimaafkan dan tidak usah dicontoh gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh, masuk ya? Nggak ada semua ya? Oh, ini mau. Oh,